3 bukti Timnas Indonesia sudah naik level sepanjang 2025, bukan lagi tim hore. Dikutip dari halaman bola.net. Timnas Indonesia menutup tahun 2025 dengan satu kata yang pantas, bersejarah. Bukan karena trofi, bukan pula karena euforia semata, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, publik sepak bola Asia mulai memandang Indonesia dengan serius. Perjalanan skuad Garuda sepanjang 2025 memang jauh dari kata mulus. Rasanya seperti naik roller coaster, kadang melambung tinggi, kadang jatuh dengan keras. Mimpi tampil di Piala Dunia 2026 memang harus kandas di putaran keempat kualifikasi. 2 kekalahan pahit di Jeddah pada Oktober lalu menjadi luka yang masih terasa. Arab Saudi dan Irak tampil sebagai tembok kokoh yang belum mampu ditembus Garuda. Namun satu hal yang perlu ditegaskan, kegagalan ini bukan kemunduran. Justru dari sinilah kita melihat Timnas Indonesia bukan lagi tim hore, bukan lagi pengembira, dan bukan lagi tim yang datang hanya untuk numpang lewat. Ada 3 bukti kuat bahwa level Timnas Indonesia benar-benar naik sepanjang 2025. Bukti pertama, Raja Baru Asia Tenggara. Fakta paling mencolok datang dari level regional. Timnas Indonesia sukses menahbiskan diri sebagai wakil terbaik Asia Tenggara. Garuda menjadi satu-satunya tim ASEAN yang mampu melangkah hingga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tidak ada Thailand, tidak ada Vietnam, tidak ada Malaysia. Seluruh rival regional harus berhenti lebih awal, sementara Indonesia terus melaju dan menulis sejarah baru. Ini bukan sekedar pencapaian biasa. Selama puluhan tahun, sepak bola Asia Tenggara selalu dianggap kelas 2 di Asia, dan kini Indonesia berdiri paling depan sebagai standar baru kekuatan ASEAN. Rival-rival abadi yang dulu sering membuat Indonesia inferior, kini justru tertinggal. Fakta ini tidak bisa dibantah. Level Garuda sudah satu tingkat di atas Asia Tenggara. Bukti kedua, lonjakan peringkat FIFA. Prestasi di lapangan tentu berdampak langsung pada posisi di peringkat dunia. Pada Juli 2025, Timnas Indonesia sempat menembus peringkat 118 FIFA. Angka ini bukan angka sembarangan, ini adalah posisi terbaik Indonesia dalam hampir 2 dekade terakhir, sejak Mei 2006 ketika Garuda pernah berada di peringkat 110 dunia. Artinya, kebangkitan ini bukan ilusi, ini adalah hasil dari konsistensi, sistem, dan mentalitas baru yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir. Memang, posisi Indonesia saat ini sedikit turun ke peringkat 122 dunia. Namun penurunan itu terjadi di level pertandingan yang jauh lebih berat, melawan tim-tim elit Asia. Dan yang paling penting, peluang menembus 100 besar dunia kini bukan lagi mimpi kosong. Jika tren ini berlanjut, 2026 bisa menjadi tahun lonjakan besar berikutnya. Bukti ketiga, penakluk raksasa Asia. Inilah bukti yang paling terasa oleh publik. Timnas Indonesia kini tidak lagi gentar menghadapi raksasa Asia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi panggung pembuktian mental. Garuda berani bermain terbuka, berani menekan, dan berani menang. 2 laga akan selalu dikenang oleh publik tanah air. Kemenangan 1-0 atas China dan kemenangan identik 1-0 atas Bahrain di Jakarta. Itu bukan kemenangan kebetulan, itu adalah hasil dari disiplin, organisasi permainan, dan mental baja. Stadion yang dulu sering menjadi saksi penderitaan, kini berubah menjadi benteng yang menakutkan bagi tim Asia. Dari sini satu pesan sangat jelas, Indonesia bukan lagi tim pelengkap turnamen. Garuda kini adalah lawan yang harus dipersiapkan dengan serius. Penutup. Tahun 2025 mungkin tidak berakhir dengan tiket Piala Dunia, tapi tahun ini meninggalkan sesuatu yang jauh lebih penting, identitas baru Timnas Indonesia. Bukan lagi tim hore, bukan lagi underdog abadi, melainkan tim yang sedang naik level, selangkah demi selangkah, menuju panggung tertinggi sepak bola dunia. Dan jika fondasi ini dijaga, satu hal pasti, Indonesia tidak sedang bermimpi, Indonesia sedang menuju kenyataan.